kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang mengucapkan salam loyo, jadi jawabnya juga loyo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita, keluarga kita dan anak cucu kita. Tak lupa pula barokah kedua orang tua, barokahnya guru, ulama-ulamanya Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultanul Aulia Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, juga Allah limpahkan, Allah berikan, Allah curahkan kepada kita beserta keluarga, juga untuk anak cucu kita. Dengan demikian, agar kita semua hidup berada dalam kerahmatan Allah, berada dalam syafaat Rasulullah, berada dalam barokah Allah, barokah orang tua, aulia, ulama-ulama Allah. Kalau kita sudah hidup berada dalam itu, inilah sesungguhnya kebahagiaan hidup orang akan dia rasakan. Gimana gak bahagia? Hidup serba barokah, yang dipegang barokah, yang dilihat barokah, yang didengar adalah barokah. Apa barokah? Kebaikan dari Allah, kebaikan dari Allah. Hidup penuh dengan rahmat Allah. Apa rahmat? Kasih sayang Allah. Betul? Oleh karena itulah, wahai jamaah manakib, tidak pernah bosan apa selalu menyampaikan tentang kecintaan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap ulama dan aulia-aulia Allah. Karena kita semua sadar bahwasanya untuk mencapai tingkat keimanan yang seperti aulia Allah teramat sulit dan sukar. Sulit sekali. Jangan kau kira zikir yang kau jalankan, tirakat yang kau jalankan, puasa Senin Kemis, puasa Daud, itu pun tidak menjamin. Betul? Betul apa betul? Kenapa? Karena pangkat kewalian itu mutlak hak asasi, apa? Hak prerogatif Allah. Tapi jangan kecil hati kita. Jangan kecil hati. Walaupun kita bukan wali, gitu, tapi setidak-tidaknya kita berada di dalam wilayahnya orang wali, yang tentunya akan dapat pula jaminan dari Allah. Apa jaminan Allah terhadap aulia Allah? Adalah kebahagiaan. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itulah jaminan Allah terhadap aulia-aulia Allah. Allah jamin kebahagiaannya, keselamatannya, semuanya dunia dan akhir. Paham? Bukan wali, tapi minimal kita berada di dalam wilayahnya wali. Untung apa tidak? Kita ini bukan anggota tentara, bukan polisi, bukan. Tapi begitu tinggal di mana? Saya tinggal di asrama Brimob Bujuk-Bujuk. Bener apa enggak? Angker enggak dengarnya? Angker apa enggak? Angker. Di mana? Saya tinggal di asrama Brimob. Minimal gayanya pun kayak orang Brimob. Tinggal di mana? Komplek TNI. Hah? Tinggal di mana? Di Rawabening. Itu kan batu. Kan gitu. Mananya apa?
Pasar Batu itu kan gitu. Kalau tinggal mana di Pramuka, mana itu kalau apa? Pasar Burung kan gitu. Tapi begitu semua tinggal di mana? Saya tinggal di asrama Brimo. Sangar nggak kira-kira? Sangar sekali. Padahal bukan anggota Brimo. Paham maksudnya apa? Paham ya? Contoh, ketika seseorang disebut seorang kiai, pesantrennya di mana? Santrinya siapa? Oh, santrinya Syekh Khalil Bangkalan, santrinya Ye Asad Pasuruan, santrinya Ye Asim Asari Jombang, santrinya Ye Hamid Pasuruan. Kiainya wali, santrinya bukan wali, tapi cukup disegani karena punya guru, gurunya kiai wali. Cukup disegani. Mondok di mana? Di Jombang. Kayak gimana gitu benar. Padahal di sana tidur dulu padahal. Betul apa enggak? Betul. Inilah yang benar yang dimaksud itu, walaupun kita nggak bisa mencapai itu, setidaknya kita bersama mencintai orang-orang yang sudah sampai kepada tingkat kewalian. Masuk akal? Akalnya yang masuk, apa yang saya sampaikan dimasuk akal. Masuk akal. Perumpamaannya itu mudah untuk dimengerti. Betul? Nah, ketika mereka kumpul selalu berada dalam asrama atau di lingkungan tentara atau polisi, pasti gaya-gayanya juga kayak tentara atau polisi. Mau kemana? Siap, mau ke depan. Gitu. Pasti ada kalimat. Coba kalau lingkungan mau kemana? Ini mau cari kopi di depan. Bisa nggak nanti datang ke tempat saya? Siap, saya usahakan. Jadi kalimatnya selalu sudah berbau seperti itu. Gampangnya kayak saya tadi lah. Makanya ketika yang diikuti orang hebat, pasti yang diikuti juga ikut disegani. Abah sama dengan kalian, bukan apa-apa. Tapi Abah cinta kepada orang yang luar biasa. Menyambungkan selalu ruh kepada orang yang selalu menyambung ruh, rasa dan jiwanya kepada Allah. Siapa? Aulia Allah. Wabil khusus Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Setiap tawasul kepada Habib Bakar bin Salim bin Jintan, semua orang hebat beliau. Yang selalu Abah Fatihai, Syekh Khalil Bangkalan. Ini apa ya? Kalau di Indonesia ini bujuk latong, bujuk sapu, bujuk lompong itu bujuk itu apa? Kalau apa ya? Kalau di Sunda itu keruhun orang yang keramat dan boleh dikatakan pembabat di tempat itu. Betul enggak? Itu kan pembabat di situ. Kalau ada masa babat tanah leluhur. Jadi orang yang betul-betul ya seperti itu. Contoh kan, ada Habib kita, siapa? Habib dulu Rasulullah. Padahal, mohon maaf, tidak semua Habib itu mesti jadi mubalik, jadi kiai, jadi kalau bahasa jadi apa? Jadi ulama, tidak. Tapi karena ada dulu cukup untuk disegani. Betul apa betul? Nah, saya dan kamu bukan duro, saya bukan turunan kiai, kamu bukan turunan kiai. Siapa yang mau disegani? Maka carilah guru, kata guru saya, cari guru yang la haula, maka kamu akan cukup disegani. Dulu Kemak Rusyid itu pernah pesan sama Kerokib, cari olehmu guru yang la haula, katanya Kemak Rusyid itu. Mencari Kerokib, apa yang dimaksud guru la haula, kan gitu. Tidak seberapa lama saya menjelaskan tentang guru la haula. Mau saya terangin? Ada seorang guru bernama La Haula. Berarti guru La Haula itu nyari guru yang tak berdaya, yang tak punya daya. Loh, padahal nyari guru kan nyari yang gagah, benar nggak?
Kalau dari guru yang la haula berarti guru yang tak punya daya upaya. La haula artinya tidak ada daya, betul? Tidak berdaya. Nah, seorang guru yang bernama la haula ini punya murid namanya Bismillah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Siapa muridnya? Bismillah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Satu ketika dipanggillah ketiga muridnya oleh la haula, sang guru. Wahai muridku, saya guru. Katanya ketiga murid Bismillah, Ar-Rahman. Wahai murid-muridku, sesungguhnya aku ini punya anak, tapi aku tak tahu anakku di mana tinggalnya. Untuk itulah aku panggil kalian bertiga agar kau cari anakku ini. Kamu siap? Siap. Wah, ini kalian gitu. Kalau kalian siap, kira-kira di mana ya? Nah, makanya kalau sama kiainya itu jangan diajak tebak-tebakan. Kalau kiai diajak tebak-tebakan, nah, assalamualaikum, waalaikumsalam misalnya. Kiai, saya minta doa. Apa? Saya tuh mau usaha, Kiai. Usaha taruhlah mau buka toko emas. Kira-kira saya cocok enggak? Itu namanya ngajak tebak-tebakan. Kalau kiainya bilang iya cocok terus bangkrut, katanya dia cocok, nanti saya bangkrut. Kalau kiainya bilang jangan, tapi saya sudah yakin dari lah, minta doanya saya begitu jalan, nanti saya sukses, kan dia tidak tebak-tebakan. Makanya kalau dia nanya sama saya, apa kira-kira saya usaha yang cocok, usaha apa? Apa yang kamu bisa? Kalau kamu bisa reparasi motor ya reparasi TV, jadilah kamu reparasi TV. Jangan jadi kamu punya keahlian apa namanya kalau alat-alat TV apa namanya? Nah, elektronik, kamu malah jadi tukang ngebas, nggak cocok sama kamu. Terus tanya kira-kira saya sama istri saya cocok nggak, Pak? Loh, kamu sudah punya anak, sudah remak anak orang, kok baru tanya sekarang? Sudah turun mesin berapa kali sudah diturunin mesin, baru nanya sekarang. Masa gini apa? Saya sebenarnya kawin sama istri saya, ekonomi saya itu nggak pernah bagus. Jangan saya nyalain apa-apa sudah. Yang nggak cocok itu laki ketemu laki, perempuan ketemu perempuan, itu baru nggak cocok. Ketika laki ketemu perempuan itu pasti cocok. Ada lagi nanya, kira-kira saya dengan pacar saya cocok nggak, Pak? Berapa lama kamu pacaran? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Kalau mau nanya begini, Pak, saya suka kepada orang namanya si A, tapi saya belum kenal. Kira-kira saya cocok nggak sama dia? Loh, kamu kenalan dulu, cocok nggak ke kamu? Yang menerima cocok dan tidak kan hati sendiri. Betul? Berguru juga demikian. Ya, kamu datang ke sini ikut ngaji karena kamu cocok. Kalau sudah cocok pasti ada hasil. Kenapa? Karena seorang kalau sudah cocok dengan apa yang dia mau, atau dia cocok dengan pekerjaannya, cocok dengan keinginannya, dia akan sungguh-sungguh di dalam menjalaninya. Contoh jamaah. Jamaah kalau nggak cocok, kamu nggak bakal bisa istiqomah sampai bertahun-tahun. Bukan hanya wiritannya yang kamu cocoki, betul? Termasuk yang mandu dikirnya kamu cocok. Kamu wiritannya cocok, tapi kepada imamnya nggak cocok, kamu nggak akan betah kamu itu. Saya mau tanya, kamu ikut apa cocok dengan wiritannya, apa cocok dengan abahnya? Jujur. Nah, kalau kamu sudah cocok dengan abahnya, pasti kamu akan cocok dengan makanan abahnya. Cocok dulu. Makanya ikut wiritan, sudah yang ikut dulu. Kalau pertama ngikut wiritannya kamu langsung cocok, belum tentu. Kenapa? Hafal aja belum, gimana mau cocok? Ada lagu baru, kamu akan senang dengan lagu itu, akan menjiwai lagu itu kalau kamu sudah hafal.
Kalau kamu sudah hafal, kamu resepi, baru kamu akan suka dengan lagu itu. Kalau baru keluar lagu itu gak bakalan enak masih. Betul enggak? Begitu juga kamu, ini kok bisa kesini om saya menjelaskan guru la haula. Ya enggak masalah, ikutin aja sudah. Allah punya mau. Ya, cocok dulu. Kalau sudah cocok, otomatis apa yang diamalkannya, disampaikan itu akan berusaha untuk kamu menerima. Begitu juga kita dengan Islam, kita cocok dulu dengan Islam. Betul enggak? Islam adalah agama yang cocok buat saya. Titik. Nggak usah orang berdebat, kenapa kamu cocok dengan Islam? Kenapa kamu beragama Islam? Karena Islam adalah agama yang saya cocoki, agama yang saya yakini. Titik sudah. Nggak perlu pakai alasan macam-macam. Nanti timbulnya debat nanti. Betul apa enggak? Setuju maksud apa? Kenapa kamu ikut ngaji ke ini? Karena saya cocok. Cocok dengan apa? Cuma semuanya. Tempatnya saya cocok. Orangnya saya cocok. Dikirnya saya cocok. Senyumnya cocok. Semuanya cocok. Mau didebat apa kalau sudah berkatakan cocok? Betul. Tidak usah kamu. Kenapa kamu ikut ini? Ya kan itu barokah, istiqomah, kepanjangan cerita. Bertele-tele. Kenapa kamu ikut ke Unity? Karena saya cocok. Apa yang buat kamu cocok? Semuanya. Pendek orangnya saya cocok. Pokoknya semua sudah. Orang kalau sudah cocok, semuanya pasti cocok. Betul, Pak. Kamu makan ke warung, bukan soal enak dan tidaknya, saudara. Semua warung itu pasti memiliki resep yang enak. Tapi kalau kamu cocoknya ke warung A, maka kamu akan mengatakan, aku di situ cocok masakannya sama saya. Ngomong enak gak masakannya, apa cocok masakannya? Masakannya cocok ke saya, enak sekali. Karena cocok, makanya bilang enak. Ngikut kiai harus cocok dulu dengan yang kamu ikuti, baru kamu akan merasa enak dengan apa yang diamalkan. Dulu Rasulullah itu nggak mengajarkan sholat dulu. Sholat nggak diajarin, betul enggak? Puasa nggak diwajibkan dulu. Pertama tauhid dulu, pengenalan kepada Allah. Begitu sudah cocok, baru ada syariat sudah mulai diterapkan di situ. Betul nggak jemaah? Betul. Siapa yang nggak cocok sama Abah Maju? Alhamdulillah. Jadi Abah kasih ini kalau bahasa ini ilmu mantek gitu sudah. Jadi benar nggak itu kan? Ilmu mantek itu sudah. Jadi orang udah nggak bisa di depan lagi. Karena apa? Kamu ikut ngaji kok sampai hujan-hujan. Justru itu yang membuat saya cocok, betul nggak? Ngapain tuh jadi istrinya banyak? Inilah yang kelebihannya yang membuat saya cocok. Sudah. Oh, itu kan melanggar syarat. Itu yang membuat saya cocok. Itu yang bikin cocok. Kan kata kamu, betul nggak gitu kan? Syariat yang mana yang dilanggar? Berarti yang ngomong itu syariatnya kurang lengkap ya. Alhamdulillah, gini-gini apa kan kiai juga, hah? Masa kiai nggak tahu aturan? Alaihim tahu ya. Waladhdallin, amin. Ngomong saya sholat nggak pernah muter-muter. Allah tuh kalau sudah membuat orang tuh bingung, tetap bingung walaupun dia sudah fasih baca Qur'annya. Tapi kalau sama Allah dibuat bingung, tetap bingung ya. Betul nggak? Nah, tadi saya lanjut cerita yang tadi. Ada yang bilang apa kejadian itu nggak bersyariat kan gitu ya? Ya biarin saja sudah. Saya lanjut. Baik.
kiai, baik guru, sekarang berangkatlah ketiga murid tadi. Siapa murid namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Seucap kata, seucap nyata. Perkataan itu selalu jadi kenyataan. Namanya juga Bismillah. Dengan nama Allah nggak ada yang nggak mungkin terjadi. Dan kalau sudah menyebut Allah pasti akan terjadi. Ar-Rahman memiliki kelebihan. Apa kelebihannya Ar-Rahman? Punya kendaraan cepat. Sampai mau kemana? Mau ke Ras Depok. Sampai. Padahal di mana? Tahu kan dia cuma di pondok. Padahal di mana dia? Ada di depan masjid panggung Al-Baghdadi. Tahu tuh nyampe dia. Yang ketiga, Ar-Rahim itu memiliki mukasyafah atau tembus pandang. Jadi punya kelebihan masing. Nah, masing-masing punya kelebihan, tapi ini selalu akur gitu loh. Enggak menunjukkan aku paling hebat. Tidak, semua nanti saling dibutuhkan. Makanya yang punya kehebatan jangan merasa diri paling hebat. Pasti satu saat akan membutuhkan orang lain. Baiklah kalau gitu berangkatlah. Ini yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah ini bertiga. Kira-kira putranya guru tuh di mana ya? Guru kan tidak kasih tahu. Adanya di mana? Ya, di kampung apa? Iya kalau sekarang. Kenapa kau nggak tahu? Karena putranya kiainya pun nggak pernah ngasih sendok. Ya kan? Coba deh kiainya, di mana kiai nanti saya sendok? Kan gampang, nggak pakai sendok. Banyak buka sapa itu kan penting. Udah, akhirnya musyawarah. Udah gini aja. Gimana kita tahu? Udah tenang. Jangan diem aja kamu, hai Ar-Rahim. Kamu kan tembus pandang. Coba dong kamu lihat di mana kira-kira putranya kayak berada. Jadi Ar-Rahim itu nunjukin apa enggak? Kelebihannya? Enggak, diem aja, diem, benar enggak? Nah, begitu dipinta baru baik aku coba melihatnya. Begitu dilihat oleh Ar-Rahim, ternyata putranya itu ada di satu pulau yang dikelilingi oleh lautan. Baiklah, ayo kita ke sana. Begitu nyampe pinggir laut, mikir lagi, kita gimana mau ke sononya? Pakai apa? Perahu nggak ada. Masa kita bikin perahu dulu di mana ngambil kayunya? Alat kita nggak ada. Ar-Rahman katanya, Ar-Rahim, sekarang giliran lu kan punya kendaraan cepat, anterin dong kami itu ke sana, ke pulau itu. Akhirnya digunakanlah kendaraannya Ar-Rahman. Pejamkan mata, Bismillah, nyampe sudah. Begitu nyampe, ketemulah dengan putranya kiainya tadi, yaitu putranya A'la Haula. Siapa nama putranya? Pertama namanya Syariat, yang kedua namanya Thariqah, yang ketiga namanya Hakikat, yang keempat namanya Ma'rifat. Begitu nyampe di situ, ternyata putranya itu sakit semua. Gimana kita mau mandi? Sakit parah semua. Yang satu kejang-kejang. Nah, sekarang giliran kamu, hai Bismillah. Kamu kan punya kelebihan seucap kata, seucap nyata. Nah, baiklah. Dan tugas kamu untuk menyembuhkan ketiganya itu, keempatnya ya. Maka didoakanlah sama si Bismillah. Waras, 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 waras. Bismillah, benar ya? Waras, waras, waras. Sembuhlah dia. Begitu sembuh, pulanglah. Dibawa pulang, menghadap ke gurunya, singkat ceritanya begitu. Ya sudah ketemu kan? Ya sudah selesai. Nah kan sudah nyanyi, kan udah ketemu kan? Ya, sekarang gimana mau nyanyi? Oh masih ada ceritanya tadi. Oke, saya lanjutin lagi.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, kau sudah datang, wahai muridku. Sudah, guru. Sudahkah bertemu dengan anak-anakku? Sudah. Panggillah dia masuk ke dalam. Panggil. Udah, dijelaskanlah, wahai anak-anakku, sudahkah kalian punya tahu nama anak-anakku ini? Tidak, guru. Kalian belum tahu kan siapa nama anak-anakku ini? Maka dijelaskanlah oleh kiainya. Anakku yang pertama bernama Syariat, yang kedua bernama Torekot, yang ketiga ini bernama Hakikat, yang ini bernama Ma'rifat. Dan setelah sekian lama saya tidak berjumpa dengan anak-anakku ini, ternyata anakku sudah dewasa semua. Sudah saatnya untuk nikah. Termasuk kalian, wahai muridku, kalian sudah cukup umur, sudah balik. Nah, kalau sudah balik kan boleh, sudah benar nggak? Kamu sudah balik dan kamu juga sudah pantas untuk menikah. Oleh karenanya, aku berikan anak-anakku kepada kalian. Silakan kalian memilih yang mana. Nah, pertanyaannya enggak, aku yang mana kira-kira, kan gitu ya. Nah, dulu belum selesai. Engkau, wahai, bismillah, siapa kira-kira yang kau pilih di antara anakku ini? Maaf, guru, jika diizinkan aku memilih Hakikat. Baik, kalau begitu ambillah, kawinkan kamu dengan anakku yang bernama Hakikat. Sudah, salaman. Jadi kan laku satu sudah. Sekarang engkau, wahai Ar-Rahman, dengan siapa kau akan menikah anakku yang bernama siapa? Maaf, guru, jika diizinkan aku akan menikahi putra guru yang bernama Torekot. Sekendaraan. Betul enggak? Baik, itu menikahkan kalian. Kau Ar-Rahim, dengan siapa kau akan menikah dengan anakku ini yang tinggal dua? Maaf, guru, aku pilih yang namanya Ma'rifat. Sah. Kalian sudah sah, saya sahkan semua untuk menikahi anak-anakku. Bismillah telah menikahi anakku yang bernama Hakikat. Ar-Rahman telah menikahi anakku yang bernama Torekot. Ar-Rahim telah menikahi anakku yang bernama. Nah, tinggal satu. Dengan siapa anakku ini mau nikah yang namanya Syariat? Aku izinkan kalian memadu anakku ini. Gak ada yang mau. Kamu lah Hakikat, kamu bismillah. Enggak, kenapa? Banyak aturan. Ditipu sih, banyak tuntutan. Ayo Syariat, banyak tuntutan maka. Banyak maka. Banyak sekali aturannya itu. Bermusyawarahlah kalian, katanya kiai. Kiai ini bijaksana lah kalau ya. Kamu lah. Jadi ya sudah, kalau kalian nggak mau, aku deh mau ya. Yang mau itu malah Ar-Rahman. Ya, kalau kalian nggak mau, semuanya sebenarnya sih mau, tapi kan nggak enak sama kalian. Tapi sebenarnya nggak mau juga sebenarnya gitu loh. Karena dia sudah asik di kawin sama Torekot tadi. Akhirnya dipanggillah sama gurunya. Aku tahu kalian. Kenapa kalian tidak ada yang memilih anakku yang bernama Syariat? Memang dia orangnya rewel. Dia banyak nuntut, banyak aturan. Kamu selalu diatur-atur sama anak saya yang satu. Tapi bagaimanapun juga, itu anakku juga, katanya lah. Jadi kau wajib juga menikahi, walaupun dia rewel, banyak aturan. Harus. Oleh karena itu, aku sahkan kalian untuk menikahi anak ibu saya. Bagi tiga sudah. Akhirnya, walaupun kamu Syariat, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tetap kawin dengan Syariat. Artinya apa? Hakikat si hakikat, ya. Ma'rifat si ma'rifat, tapi Syariat tetap harus jalan berada dalam Syariat. Karena ilmu hakikat tanpa ilmu Syariat fasik. Ilmu Syariat tanpa ilmu hakikat kafir. Betul banget? Betul banget? Jadi keduanya harus berjalan. Saya tiap malam minggu mimpin ini bagian dari Syariat. Membangun pesantren, membangun masjid, membuka majelis zikir, ini bagian dari Syariat. Berhablum minan nas.
Betul? Betul? Dalam berhablu minan nas diatur dalam apa? Dalam syariat. Berhablu minan nas diatur dalam bagaimana berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan Allah dengan baik. Di situ ada aturan di dalam syariat. Paham? Paham bangga? Nah, ada syariat dalam hakikat, ya. Ada syariat dalam syariat, ada syariat dalam tarekat, ada makrifat dalam syariat, ada makrifat dalam hakikat, ada makrifat dalam tarekat, ada makrifat dalam makrifat. Nah, untuk bahas ke situ, aduh banyak yang nggak paham. Saya tanya saja, siapa yang punya utang? Kalau udah ikut aja nanti juga paham sendiri. Betul apa enggak? Saya jelaskan ini supaya apa? Enggak bahas-bahasan enggak bahas-bahasan orang. Jalanlah kamu dengan takdirmu. Betul? Biarkan mereka menjalani takdirnya. Kan sesungguhnya kita hidup berada dalam ketentuan takdir. Siapa yang ingin lunas hutang? Ini. Saya mau tanya, siapa yang paham apa yang saya jelaskan tadi? Jadi sudah capek-capek jelasin kan tidak paham-paham juga. Karena sesungguhnya sama dengan kamu dengan anakmu. Pernahkah kamu mengajarkan anakmu? Ya, sampai bisa bicara aku, dia, mau main, mau ini, pernah ngajarin kamu? Tidak, betul enggak? Mana bapak, mana ibu, betul ya gitu kan? Gak diajarin yang macam-macam. Ini namanya pisau, ini buku, ini enggak pernah ngajarin. Tapi siapa yang mengajarkan kamu dan anakmu sehingga kamu bisa mengenali A, B, C, D, mengenali sekitarnya, mengenali bahasa, betul? Yaitu Allah semua. Sama, yang penting rawat sajalah istiqomahmu, maka Allah juga yang memberikan kepahaman atas kamu. Tanya, mau senang, mau susah, mau untung, mau rugi, katakan. Kamu yakin dengan kalimat itu? Semua kebaikan Allah, semua takdir Allah, itulah kepahaman yang selama ini kita tidak paham, akhirnya kita paham. Siapa yang berpahaman adalah Allah. Kau pernah buka kitabnya? Tidak. Ke pasar, dudukmu, artinya kamu duduk yang mendudukkan, kamu ke pasar yang mengpasarkan, kamu senang yang menyenangkan. Pernah tahu Qurannya? Tidak, Qurannya jelas, betul. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan, semua itu adalah Allah. Akhirnya bukan kamu hanya tahu, tapi kamu menyadari, meresapi, memahami dan meyakini bahwa apa yang terjadi padamu semua adalah ketetapan Allah. Ini yang membuat kamu berani mengatakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Karena kamu meyakini Allah memberikan kepahaman, lalu Allah memberikan keyakinan kepadamu, sehingga dengan apa? Dengan pedenya kamu mengatakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Dengan pedenya pula kamu merasa tidak beban dengan kenyataan hidup ini. Betul atau tidak? Dulu punya hutang, sekarang punya hutang. Ringan mana kamu menghadapi hutang dulu dengan sekarang? Hidup dulu kamu susah, sekarang juga susah misalnya. Lebih enak mana menghadapi hidup dulu susah dengan setelah kamu istiqomah, enak mana menghadapi hidup susah? Walaupun hidup kita menghadapi susah, mencari hidup susah, tapi kita terasa happy, bahagia, senang. Kenapa? Karena kita punya harapan. Iya apa tidak? Kalau dulu musibah datang bertubi-tubi, hutang bukan berkurang, terus nambah dan nambah. Anak badar, waduh, pokoknya tetangga pusing 7 keliling. Usaha bangkrut,
modal habis, hutang banyak, tidak ada harapan apa yang bisa diselesaikan dalam hidup ini. Tapi begitu kau mengenali Allah, ternyata kita punya yang selalu menawarkan kita kalau kita berada dalam kesulitan, dalam situasi dan kondisi apapun, siap datang untuk menolongnya, yaitu padahal kamu sudah tahu waktu itu sudah diajarkan, tapi belum meyakini sampai meresap kepada sum-sum-sum-summu, mengalir dalam setiap aliran darahmu. Tapi setelah kamu istiqomah, disitulah keyakinan mulai mengalir, menyatu di dalam setiap nafas, mengalir dalam setiap darahmu, menyatu dalam setiap detak jantungmu, sehingga ketika kau menghadapi masalah pahit apapun, kau tetap mengatakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Sehingga kamu jadi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Siapa orang yang sabar? As-sabru itu adalah Allah. Orang yang mengembalikan, menyatu kepada Allah semua, itulah orang yang sabar. Menyadari semuanya minallah ilallah, bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan yakin seyakin-yakinnya. Bukan semata-mata orang sabar itu ditempelin nyengir, tidak begitu. Wah, abah itu sabar, coba saya tempelin buat celurit dong itu. Hah? Benar tak gitu? Tak begitu. Artinya sabar itu tadi. Ketika kamu nempel, menyatu bersama yang maha sabar, itulah orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang yang sabar. Orang yang apabila ditimpa dengan musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang yang sabar. Mengembalikan semua perkara kepada Allah, tidak mencari kambing hitam. Betul apa betul? Setuju? Hidup jamaah manakib. Kalau kata itu bagus tadi, karena dia sudah sabar, akhirnya dia selalu husnudon di dalam hidup. Melihat orang lain husnudon, betul nggak? Melihat warung tetangga lancar husnudon, melihat depan rumah tambah kaya husnudon. Selalu berprasangka, dagangan 3 hari tidak laku-laku husnudon. Sama-sama dagang yang sama 3 hari tidak laku. Umi Ras dagang bakso, kemarin laporan dapat duit berapa tuh? Alhamdulillah nggak dapat duit sama sekali. Tapi masih tertawa terus. Saya bagi-bagi ada anak santri juga saya kasih. Nah itu luar biasa. Besok jual lagi, ya jualan. Itu baru namanya luar biasa. Tertawalah, tetap tertawa. Kenapa? Semuanya yang ngatur itu Allah. Betul apa enggak? Betul? Alhamdulillah. Hidup jamaah manakib. Musim hujan dengan cendol. Miatul saya nanya, dapat berapa? Alhamdulillah laku 2. 2 apa? Untung masih ada yang laku. Kalau dagang kayak gitu gak ada ruginya, gak laku kasih orang, selesai. Siapa yang gak senang? Jadi selalu husnu, percayalah, hari ini bukan Allah tidak akan pernah mengurangi sedikit pun rezeki kalian. Apa yang sudah ditetapkan kepada kalian tetap terjadi. Pernah dengar yang namanya gaji 13? Gaji 13 itu gimana sih? Saya nggak tahu. Gaji tambahan, bonus. Jadi gini, gaji 13. Semuanya kamu sebulan ini kamu dapat jatah. Sebenarnya umpamanya kamu dapat dizik dari Allah untuk kebutuhan kamu misalnya 5 juta. Atau kebutuhan kamu berapa? Coba kamu hitung-hitung. Berapa kebutuhan kamu dalam sebulan? Dan berapa pendapatan kamu dalam sebulan? Kalau kamu hitung-hitung, kira-kira imbang apa enggak pengeluaran dan pemasukan? Jujur, seimbang apa enggak? Dihitung dengan seksama.
anak saya sekolah sekian, untuk bensinnya sekian, sangunya sekian, sekian orang. Kamu catat kalau nggak percaya. Sementara saya dagang, pendapatan saya, untung saya sekian, ya, penghasilan saya sekian atau gaji saya sekian, kok nggak seimbang ya? Antara pengeluaran dan pemasukan lebih besar pengeluaran ketimbang pemasukan, tapi kenapa bisa cukup ya? Nah, itulah yang namanya rahasia Allah. Jujur deh, benar pada? Belum lagi masih kita punya hutang, harus bayar cicil hutang lagi. Tiap hari ada yang datang ke rumah. Oh iya, saya selalu dapat WA. Nah, jadi ingat soal bicara hutang. Namanya pokok siapa nanya? Ada si Garaningati gitu nih. Siapa ya? Nanging Ining Nanging apa siapa ya? Dia punya hutang. Saya ditagih di pelaku itu pinjaman online. Apa namanya? Iya di situ. Nelfon, Bapak ada hubungan. Saya hubungan apa? Saya kenal enggak? Ada nggak yang namanya si Garaningati sini? Ngaku berarti saya suaminya. Waduh, bagus juga. Suami gua harus bayar utangnya. Wah, serabi aja belum tahu suruh bayar utang. Mana judulnya itu? Jadi kalau mau pinjam kayak gituan, gua jangan menentukan nama telepon orang gitu loh ya. Betul enggak? Tak suruh datang, sudah gini aja Mas, kamu datang ke tempat saya ini, saya kasih alamat saya. Iya Pak, saya datang. Ya, saya tunggu kamu. Masa kalau mau datang ke sini saya jelas saya luruskan aja, betul nggak? Ya, berapa utang yang dia punya? Kan gitu kan? Panggil orangnya. Di mana alamatnya? Kan gitu ya. Makanya jangan suka pinjaman di online itu. Ada suka pinjaman di situ? Ada kali? Nggak ngaku? Janganlah, ya. Jangan pinjaman di pinjaman online, nanti kamu yang ditagih nggak selesai kamu ditagih. Ujung-ujungnya nanti, aduh, pokoknya janganlah yang begitu-begitu. Dulu sebelum ada pinjaman online kamu hidup nggak? Ya sudah, ngapain sekarang kita apa beban dengan online itu? Ini ceramah kemana-mana begini. Ini kan bukan ceramah, ini nasihat orang tua kepada anak. Wajar, namanya juga namanya pertemuan, ngobrol kemana-mana enak aja, betul nggak? Beda kalau pidato terkonsep ya, dari A sampai Z, ya enggak? Nah, justru enaknya begini, ya, yang penting tuh PW, posisi enak yang itu, betul enggak? Yang penting kita dapatkan sesuatu yang enak, walaupun ngobrol sana kesana kemari, kalau cocok dan enak masuk di hati itu lebih bermanfaat ketimbang tersusun tapi nggak cocok di hati. Tersusun tapi bikin pulang itu yang tadinya nggak benci jadi benci sama seseorang, alias pidatonya provokatif. Apa provokatif? Menghasut. Karena waktu saya sekolah dulu di SD nggak ada pelajaran provokatif. Yang ada itu, wah itu kan sekarang kan aja, itu kan jarang TV. Provokator itu kan bahasa orang-orang dulu tuh, elit-elit ya. Kalau sekarang provokator, provokatif, yudikatif, apa namanya? Edukatif itu kan bahasa sekarang. Kalau dulu tuh zaman Kemnas saya masih kecil nggak ada, hanya di TV-TV. Yakin so. Guru saya tanya, Pak provokatif apa Pak? Dia juga tolak-tolak apa ya? Jadi ya seperti itulah jamaah. Masih suka? Masih yakin? Masih cocok? Kalau kamu masih cocok sama Abah, saya yakin zikir malam minggu akan terus berkumandang di tempat ini. Tapi kalau kamu sudah nggak cocok, mau dijemput pakai bis, dibayar, kamu tak akan datang.
Kalau sudah tidak cocok, maka bersyukur kepada Allah, suami istri masih diberikan cocok. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau sudah dibikin nggak cocok, tidak akan bisa langgeng, itu namanya rumah tangga. Betul apa betul? Maka dari itu berusahalah kita hidup supaya kita cocok selalu. Betul? Cocok dengan orang lain. Betul? Kalau supaya cocok sebagai istri, cocok kepada suami. Ya, kita selalu cocok kepada majikan, cocok sama teman. Bagaimana yang harus kita lakukan? Berbuatlah yang sekiranya menyenangkan. Saya pernah bilang ke Kemnas, saya bilang, kalau kamu jadi tamu, jadilah kamu tamu yang menyenangkan tuan rumah. Jika kamu lama tidak datang, kamu dirindukan. Atau jadilah kamu saudara yang dirindukan oleh saudara. Apabila kamu datang ke tempat saudaramu, saudaramu merasa senang dan bahagia. Dan apabila kamu pulang dari tempat saudaramu, dia merasa kehilangan. Seperti apa seharusnya kita kalau jadi tamu? Paham tidak maksudnya Pak? Sudah paham? Jangan jadi tamu yang jengkelin. Betul? Jadi tamu yang menyenangkan. Ada tamu yang jengkel, ini burungnya bagus buat saya ya. Nanti datang lagi, ini kuncinya bagus banget. Ini kayaknya nurut sama saya, boleh saya bawa? Ambil saja. Barangkali lama sekali lagi kamu. Saya balas nanti kan gitu ya. Begitu dibalas, main ke rumahnya, istri kamu cantik banget buat saya ya. Remak kamu. Makanya kalau jadi tamu jangan suka minta. Ada yang suka minta gitu. Ada yang suka minta begitu. Banyak yang begitu itu. Terutama maafin ya, kalau kiai datang ke santrinya, kiai kepada santrinya, datang ke santrinya punya burung bagus banget. Kiainya senang burung, burung kamu loh. Buat saya ya, yang kiai dan bilang kiai, nanti datang lagi ke situ punya ayam kamu, saya senang ya kalau dibawa lagi. Santrinya punya toko kembang, tokonya mahal-mahal, ada apa namanya? Kayak Kiasep tuh kalau mau beli kembang, Kiasep tuh punya kios kembang gitu. Itu datang, wah ini bagus, apa namanya? Yang mahal itu, oh janda pasti bolong, mana ada janda nggak bolong? Janda bolong itu yang mahal tuh daunnya, apa nama daun pohon itu, apa janda benerannya? Kalau saya daunnya apanya istimewanya? Kalau yang aslinya tuh baru istimewa. Jadi ada yang Asep tidur tapi nyambung juga. Ada janda bolong, daun janda bolong, ada janda bolong. Janda bolong nggak punya surat-surat itu. Bisa aja. Tapi biasanya yang nggak punya surat-surat lebih enak itu. Transaksinya lebih gampang, nggak perlu bayar pajak nanti nggak bodong. Ini kenapa ke sini ya? Tadi apa ceritanya tadi saya? Ya pokoknya jadilah kamu tamu yang menyenangkan kalau kamu bertamu ya. Kalau kamu main ke saudaramu, jadilah kamu saudara yang menyenangkan hati saudaramu dan selalu dirindukan oleh saudara. Setuju? Kalau kamu datang ke saudaranya, setiap kamu punya kesulitan datang ke saudaranya, setiap sulit datang ke saudaranya. Ya, aduh, udah datang lagi. Ini kemarin baru pasti capek sudah didatangi. Betul apa enggak? Akhirnya belum ngomong gini, aduh, kemarin habis bayar sawah habis duit, kan gitu. Paham ya jemaah? Ya, apa kemana aja lah suka-suka. Yang penting satu, semakin kita mengenali Allah, kita akan menjadi orang yang husnudzon. Betul nggak? Kita menjadi orang yang sabar. Ketika kita sabar, maka sesungguhnya innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar.
Bukan sabar nyengir dulu, kata orang sabar banget, kemarin setepak kepalanya nyengir, itu bukan begitu. Benar nggak? Kalaupun kau marah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marahnya di Allah juga. Kayak mana ya? Kurang sehat? Hah? Upset? Sakit? Kurang sehat? Kurang sehat itu ada macam makna. Kurang sehat fisiknya, apa kurang sehat duitnya yang tidak bisa kantongnya. Tapi apapun alasannya, tidak mungkin tidak datang kalau memang tidak ada untuk. Karena ada orang yang mesti semoga seluruh jamaah nakib, imam manakib di mana saja berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Jam berapa ini? Oke, biar apa bisa istirahat dulu ya. Siapa yang suruh ngisi dulu? Siapa yang belum? Oh, Kenas belum? Oh iya sudah. Kenas belum. Oh itu 2 tak kasih 1 ya? Iya 2 kasih 1 menjadi 3. Tapi beli 2 dapat bonus 1. Kalau beli 1 ya 1. Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Tadi saya ke wahana, saksinya banyak tuh, ada Yono dari Jember, ya, Kenas tahu kan ya, ada santri, hujan gerimis, bukan gerimis, tadi ada rombongan ya, Kebaturi nggak ikut tadi, jadi guru-guru sekolah apa? Jadi Dinia guru-gurunya se-Jakarta Pusat itu kesini semua tadi, berapa orang? 300 kalau 300 orang, ada 7 bis tadi sini ke Hudhud ya kan gue bis terus saya kan ke wahana sudah bikin kandang burung saya hujan kering udah yuk saya ikat di hujan ya kasihan ke guru-guru saya ikat sampai sekarang masih saya ikat itu. Terus saya bilang, awas jangan dilepas ini ya, kalau ntar saya ngikat hujan ini saya. Masih ada tuh ikutannya, boleh dilihat tuh di situ. Pengen lihat, masih ada ikutannya. Besok lihat, pilih tiket. Apa tuh ngikat hujan pakai apa? Gitu. Wallahi beneran gitu. Dan saya ikat dia hujannya, nah tenang aja kalau orang hujan, saya ikat dulu, saya ikat. Bener kan hasil? Nantilah selesai ngaji lihat nggak percaya. Masih saya ikut. Ada yang lolos di kecil-kecil tadi. Lolos ini yang nggak kayak kata Umi, kok masih gini? Ah ini kalau lolos tadi nggak kayak kata dibiarin lah, lolos saja. Saya ikut. Ditambahin lagi nggak dikurung, ya udah ikut aja. Kalau masih kayak keropos tak kurung sama saya. Kasihan tuh guru-guru. Bener loh, bener. Kebetulan aja pas nggak hujan gitu. Tapi bener tadi mendung terus, mendung gelap tadi. Gelap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di mana tuh yang petir ditangkap itu? Oh di rumah. Petir di rumah kok gak ada petir ya? Sama Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela. Diikat pakai apa Pak? Pakai akar beringin tadi. Nah di dulu saya ada beringin. Tempat dulu saya kan banyak akar, saya ambil itu, saya ikat di burung. Udah saya ikat di burung, ambek burung. Dulu jadi saya ikat nih. Ah nggak tahu dia banyak burung-burung. Ntar malam pengajian lagi. Saya ikat nih kamu ya. Awas jangan kemana-mana. Kalau diikat tadinya mau ikat ke Yono, saya ikat ke kamu ya Yon. Cuma kamu kemana ntar hujan ngikutin kamu ya. Alhamdulillah.
Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah.